Tidak ada di dunia ini yang bisa lepas dari hidup dan mati. Santai memandang ayah dan anak di depannya dan menunjukkan senyum. Pada saat ini, dia tampak damai saat dia membakar sisa hidupnya. Setelah mendengar janji Wang Lin, Santai menatap Wang Lin dengan tajam. Dia sangat mendalami penampilan orang yang pernah berseteru dengannya. Matanya kabur dan dia tiba-tiba merasa seperti telah kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke alam surgawi hujan. Berbagai adegan melintas di matanya sebelum akhirnya berhenti di tempat yang tenang namun sedikit lebih tua. Hadapi di hadapannya. Jarak antara hidup dan mati, pada kenyataannya, sesingkat ini, Santai tersenyum dan menutup matanya. Pada saat ini, aura mematikan di tubuhnya mencapai puncaknya dan sepenuhnya menghilang saat berikutnya. Kakek San, Wang Ping meneteskan air mata saat dia memandang wajah Santai yang tenang dan mulai menangis. Wang Lin mendesah dan mengusap kepala Wang Ping. Matanya tenang. Dia telah melihat melalui hidup dan mati, dilihat melalui reinkarnasi. Hal-hal semacam itu seperti asap baginya, dia telah melihat mereka, tetapi mereka tidak akan berlama-lama di hatinya. Makam Santai ada di belakang desa Valen Moon. Setiap orang yang meninggal di desa akan dimakamkan di sana. Wang Ping mengukir makam, dan di atasnya ia menulis, makam Santai diukir oleh cucunya Wang Ping. Ketika Wang Ping berusia 12 tahun, Santai mengadopsi Wang Ping sebagai cucu tirinya. Wang Lin tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Santai lebih tua dari Wang Lin dan cukup tua untuk menjadi kakek Wang Ping. Adapun hubungan antara dia dan Santai, mereka adalah teman sebaya. Santai bahkan sangat menghormati Wang Lin, seperti yang dirasakan Wang Ping. Makam Santai tidak memiliki tubuh. Tubuh ini sudah menjadi toples abu di dalam tas pegang Wang Lin. Ini adalah janji Wang Lin kepada Santai. Wang Ping yang berusia 16 tahun bahkan lebih tampan. Dibandingkan dengan dia, Wang Lin tampak lebih tua. Berlalunya waktu menghilangkan penampilan Wang Lin, dan seiring dengan itu pergi minat wanita desa dalam perjodohan untuknya. Namun, seiring dengan bertambahnya usia Wang Ping, minat itu melekat padanya. Namun, Wang Ping sangat mirip ayahnya. Meskipun dia tampan, dia selalu bertindak sangat tenang. Biasanya, dia tidak banyak bicara, tetapi ada sedikit kebijaksanaan di matanya. 1 tahun setelah Santai meninggal, Wang Lin berada di halaman, memegang balok kayu dan dengan hati-hati mengukir. Wang Ping sedang duduk di samping, dengan tenang menatap ayah ini. Wajah ayahnya semakin keriput dan menjadi lebih kuno. Wang Lin tidak mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, ukiran membutuhkan satu untuk menempatkan jantung mereka dalam setiap stroke. Setiap goresan harus diukir dalam memori seseorang. Hanya dengan begitu seseorang dapat dianggap sebagai pengrajin. Wang Ping mengangguk. Dia juga mengambil sepotong kayu dan mulai dengan hati-hati mengukir. Di bawah matahari terbenam, bayang-bayang ayah dan putra ditarik sangat panjang. Tidak ada banyak perbedaan dalam gerakan mereka, dan bahkan sikap mereka sangat mirip. Saat matahari terbenam, angka-angka secara bertahap ditakdirkan, tetapi sedikit pesona tampaknya tetap abadi. Setelah matahari akhirnya terbenam dan kegelapan menutupi bumi, Wang Lin menyalakan lampu di halaman dan dengan tenang bertanya, apakah kamu selesai berpikir? Wang Ping meletakkan patung yang setengah jadi dan mulai merenung dalam diam. Wang Lin tidak mendesaknya tetapi duduk di atas samping dan mengambil patung Wang Ping untuk memeriksanya. Patung ini agak kasar, tetapi mampu menangkap 30% dari pesona. Patung itu dari Santai. Dia memiliki ekspresi arogan saat dia menatap langit. Tangannya membentuk segel dan aura aneh telah berkumpul di tubuhnya. Ada awan di bawah kakinya, membuatnya tampak seperti sosok legendaris. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik, ayah, kenapa kau tidak membiarkan aku mempelajari mantra abadi yang ditinggalkan kakek San yang tertinggal? Wang Lin menghela nafas. Pada akhirnya, Santai masih tidak menghargai keputusannya tentang masalah ini. Dia telah menggunakan fakta bahwa dia telah menerima Wang Ping sebagai cucu angkatnya untuk secara diam-diam memberikan teknik kultivasi padanya. Tidak ada yang disembunyikan dari Wang Lin. Jika bukan karena Santai mencoba menanamkan metode kultivasinya kepada Wang Ping, dia tidak akan mati 4 tahun lebih awal dari yang diharapkan. Sebagai seorang ayah, Wang Lin bukanlah ayah yang harus bertindak tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Dia menatap Wang Ping. Anak ini telah mewarisi penampilan ibunya, tetapi selama 16 tahun ini, ia telah belajar ketenangannya. Ketika mata Wang Ping bersinar dengan kebijaksanaan, Wang Lin merasa seperti sedang melihat versi lain dari dirinya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan lembut berkata, karena kehidupan seorang kultivator tidak cocok untukmu. Wang Ping menunjukkan senyum tipis ketika dia menatap ayahnya dan berkata, ayah, aku tidak pernah mengolah metode kultivasi yang diberikan kakek San, bahkan sekalipun. Wang Lin mengangguk. Dia secara alami tahu semua ini. Meskipun Santai telah melewati metode kultivasinya, pada akhirnya, Wang Ping tidak pernah mengolahnya. Wang Ping menundukkan kepalanya dan bertanya, ayah, kamu juga abadi, kan? Mata Wang Lin mengungkapkan kedekatan dan dia perlahan berkata, bukan abadi, hanya seorang kultivator. Wang Ping diam-diam merenung sejenak dan bertanya, ayah, apakah kamu ingin aku menjalani kehidupan biasa dan tidak mengikuti jejakmu menjadi kultivator?
Bulan berangsur-angsur naik ke langit. Ketika cahaya bulan jatuh di bumi, ada sedikit kedinginan di dalam cahaya lembutnya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan lampu berayun bolak-balik. Api di dalam lampu mulai berkedip dan bercampur dengan cahaya bulan yang menyelimuti halaman. Wang Lin meletakkan patung Wang Ping. Dia menatap langit, dan suaranya tidak menentu. Ya. Jika Ping Er tidak mau, Wang Ping mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun dia berbicara seperti ini kepada ayahnya. Pandangan Wang Lin jatuh pada Wang Ping. Dia tidak berbicara tetapi dengan tenang menatap Wang Ping. Waktu perlahan berlalu. Wang Ping secara bertahap menundukkan kepalanya seolah-olah dia takut melihat mata Wang Lin. Kehidupan kultivator tidak cocok untukmu. Jangan menyebutkannya lagi. Suara Wang Lin sangat lembut tapi tegas. Namun, tersembunyi di matanya, di mana Wang Ping tidak bisa melihat, adalah jejak kesedihan. Kesedihan ini sangat kuat. Wang Ping dengan pahit berkata, "Ya, ayah, aku tidak akan berkultivasi." Wang Lin tidak berbicara saat dia berbalik dan memasuki ruangan. Saat dia memasuki ruangan, suaranya datang. "Ping Er, makan obatmu." Wang Ping merenung dalam hati. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, bangkit, dan berjalan ke kamar. Punggungnya tampak sedih. Ayahnya tidak mengungkapkan keagungannya, tetapi dalam hati Wang Ping, itu sangat besar dan dia tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa mengikuti kehendak ayahnya dan menjalani kehidupan sehari-hari. "Selain berkultivasi, aku dapat memberikan segalanya kepada kamu di dunia." Setelah Wang Ping minum obatnya dan berbohong, suara Wang Lin perlahan-lahan melayang. Wang Ping menutup matanya dan tidak berbicara. Dalam kegelapan, Wang Lin duduk sendirian di halaman, menatap kegelapan di hadapannya. Kesedihan melintas di matanya sekali lagi. Perjalanan waktu seperti cahaya bulan di kegelapan. Kamu tidak dapat melihat kapan itu akan datang, dan ketika kamu melihatnya, cahaya bulan telah mendarat di tanah. Dalam sekejap mata, sudah 3 tahun sejak Santai meninggal. Tahun ini Wang Ping berusia 19 tahun. Dia benar-benar menjadi pemuda yang tampan. Meskipun masih ada sedikit ketidakdewasaan di wajahnya, kecuali jika seseorang melihat dari dekat, itu sangat sulit untuk dilihat. Penampilannya menjadi semakin mirip dengan Liu Mei. Sebaliknya, Wang Lin menjadi lebih tua. 19 tahun telah meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya. Pada tahun ke-19 setelah Wang Lin tiba di desa Valen Moon, ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan Wang Ping. Ketika mereka pergi, teman-teman masa kecil Wang Ping semua datang untuk mengirim mereka pergi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dan tatapan mereka terhadap Wang Ping dipenuhi dengan kebencian. Mata putri kedua dari keluarga Yao sangat membenci. Namun, Wang Ping benar-benar tidak peduli dengan semua ini. Dia mewarisi penampilannya dari Liu Mei, tetapi dia mewarisi kepribadiannya dari Wang Lin. Dia tidak terlalu peduli tentang wanita. Selama 19 tahun ini, orang-orang di desa melahirkan dan mati, satu generasi semakin tua sementara generasi baru tumbuh dewasa. Dibandingkan dengan ketika Wang Lin tiba di sini 19 tahun yang lalu, 3 atau 4 dari 10 orang telah meninggal. Pria kekar dari keluarga Yao masih kokoh, tapi dia jelas tidak muda lagi. Dia berdiri di samping Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Brother Wang, dalam sekejap mata, hampir 20 tahun telah berlalu. Aku masih ingat kamu tiba di desa dengan Ping Er, tetapi sekarang kamu akan pergi." Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata dengan lembut, "Saudara Yao, aku telah mengganggu kamu selama ini. Namun, sekarang setelah anak itu tumbuh dewasa, aku harus membawanya keluar untuk melihat dunia." Pria kekar dari keluarga Yao menghela nafas ketika pandangannya jatuh pada Wang Ping, yang dikelilingi oleh gadis-gadis di desa, dan tersenyum masam. "Sepertinya putri kedua keluargaku tidak akan beruntung." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Seharusnya anakku yang tidak beruntung." Tidak jauh, ekspresi Wang Ping normal ketika dia berkata dengan lembut, "Kalian semua, hati-hati." Dengan itu, dia kembali untuk Wang Lin. Namun, salah satu gadis berlari dengan wajah merah dan berteriak, "Wang Ping, kamu. Apakah kamu akan kembali di masa depan?" Wang Ping berhenti. Tanpa berbalik, dia dengan lembut berkata, "Aku mungkin tidak akan." Mata gadis itu memerah dan 2 aliran air mata jatuh di wajahnya. Dia sepertinya telah mendengar hatinya hancur berkeping-keping. "Aku benci kamu, Wang Ping." Gadis itu mulai menangis dan lari. Wang Ping mengerutkan kening ketika dia tiba di sebelah ayahnya dan tetap diam. Pria kekar dari keluarga Yao melepaskan mendesah. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, berhati-hatilah." Wang Lin memiliki pendapat yang sangat baik tentang pria lugas ini, dan dia tertawa. "Hati-hati." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Wang Ping mengikuti beberapa langkah di belakang sebelum ragu-ragu. Dia melihat kembali pada gadis yang melarikan diri dan menangis, lalu dia menghela nafas dan pergi bersama Wang Lin. Wang Ping menyusul ayahnya dan mengerutkan kening. "Ayah, mengapa gadis-gadis itu begitu merepotkan? Terutama itu Yao Ruotong." Wang Lin tertawa ketika dia melihat kembali ke Wang Ping. Setelah mewarisi penampilan Liu Mei, ada sesuatu yang jahat tentang ketampanan Wang Ping.
Wang Lin berkata, dengan senyum yang bukan senyum, kamu tidak suka gadis dari keluarga Yo. Wang Ping menghela nafas. Aku tidak menyukainya. Hanya saja, ketika dia menangis, aku merasakan sedikit keengganan di hati aku. Meskipun air menutupi sebagian besar planet Ranyun, masih ada banyak gunung dan tanah. Meskipun bencana bertahun-tahun lalu membuat energi spiritual di planet ini jauh lebih lemah, itu masih sedikit lebih baik daripada planet Suzaku. Figur-figur seorang ayah yang seorang putra selalu terlihat di antara gunung-gunung terkenal di planet Ranyun. Mereka mendaki gunung dan berdiri di puncak dunia. Mereka menyaksikan perubahan bumi dan awan yang tumpang tindih. Bumi telah menyusut banyak, seolah-olah mereka bisa melihat ujungnya hanya dengan tatapan. Ketika mereka berada di puncak, angin bersiul di telinga mereka. Wang Ping berdiri di puncak, menatap kata itu. Seolah-olah jiwanya telah berevolusi. Ketika mereka mendaki gunung demi gunung, tubuhnya yang lemah perlahan-lahan mendapatkan kekuatan. Di matanya, segala sesuatu tentang ayahnya luar biasa, apakah itu 19 tahun kedamaian, atau tantangan mereka saat ini melawan dunia. Setelah melintasi puncak demi puncak, pikiran Wang Ping berkembang pesat. Seolah-olah dia sudah lupa segalanya berkeliaran di dunia. Meskipun satu-satunya orang yang menemaninya adalah ayahnya, gunung, air, langit, dan negeri ini tampaknya dapat merasakan kehadirannya dan mengikutinya. Tidak ada rasa kesepian, hanya kebebasan roh. Tidak peduli betapa berbahayanya gunung itu tidak bisa menghentikan duo ayah dan anak ini. Tidak peduli seberapa besar gunung itu, mereka semua jatuh di bawah kaki mereka. Meskipun tubuh Wang Ping adalah manusia, hatinya dibentuk berulang-ulang sampai mencapai ketinggian baru. Untuk mengalami hidup melalui gunung, menenangkan pikiran seseorang melalui melintasi mereka, dan untuk merasakan mungkin dari melintasi setiap gunung. Namun, dia tidak boleh berhenti atau menyerah pada kekuatan ini, jadi dia terus memanjat setiap gunung yang dihadapinya. Dia menggunakan tubuh seorang manusia untuk mewarisi cita-cita yang menentang surga Wang Lin. Wang Lin tidak memberikan metode kultivasi Wang Ping, tetapi ia menggunakan metode sendiri untuk membantu memperbaiki pikiran Wang Ping. Haus? Minumlah sedikit mata air. Lapar? Makanlah beberapa buah-buahan dan sementara binatang buas. Lelah? Beristirahatlah di tanah. Ngantuk? Berbaringlah di bumi dan langit akan menjadi selimutmu. 3 tahun berlalu dengan cepat. Selama 3 tahun ini, rasa hormat Wang Ping terhadap ayahnya semakin kuat. Di matanya, ayahnya adalah orang yang paling menakjubkan di dunia. Setelah menaklukkan gunung, sungai-sungai berikutnya, bayangan dua ayah dan anak ini akan muncul di seberang sungai di mana-mana. Mereka memandangi sungai-sungai yang megah dan mendengarkan raungan air yang nyaris tak dapat diterima surga. Sebuah perahu yang menyendiri menatap Wang Ping dan pikiran berevolusi secara bertahap. Saat melintasi sungai, ia terus bergerak maju dan menantang ombak yang mengamuk. Wang Lin dan Wang Ping meninggalkan bayang-bayang mereka di mana-mana di seberang sungai besar ini yang mengelilingi sebagian besar planet Ranyun. Lebih banyak tawa datang dari mulut Wang Ping, dan yang menyertai tawa ini adalah tawa tulus Wang Lin. Tawa semacam ini sangat jarang dari Wang Lin. Tawanya tampak menular dan membuat Wang Ping lebih bahagia. Seolah-olah selama ayahnya ada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Ayah, aku akan menghabiskan hidupku menemanimu. Bahkan dalam kematian, jika ada reinkarnasi, bahkan jika kita bukan ayah dan anak lagi, aku tidak akan pernah melupakanmu. Di sungai, suara Wang Ping sangat ditentukan. Perahu sendirian ini turun sungai melintasi lebih dari setengah planet Ranyun dan menuju ke lautan. Perjalanan di darat telah berakhir, tetapi perjalanan di atas laut baru saja dimulai. Saat kapal berlayar melalui angin laut, dunia Wang Ping meluas tanpa batas. Pulau dan ombak dilewati satu persatu. Dia melihat kilat surgawi menghantam permukaan air. Dia melihat seekor paus besar seukuran desa. Dia bahkan melihat Fata Morgana. Luasnya laut jauh lebih besar dari daratan. Wang Ping merasa bahwa luasnya laut seperti ayahnya, sepertinya membentang selamanya. Setelah berintegrasi dengan laut yang tak terbatas, keganasan gunung, dan perluasan sungai yang tak berujung, dia bisa merasakan kekuatan dunia. Ketika Wang Lin dan Wang Ping kembali ke tanah 5 tahun kemudian, Wang Ping telah dilahirkan kembali. Meskipun ia masih fana, jiwanya mengakomodasi dunia. Ketika mereka kembali, gunung terakhir yang mereka lintasi adalah Gunung Kuilian di sebelah desa Valen Moon. Sifat kekanak-kanakan benar-benar hilang dari wajah Wang Ping yang berusia 27 tahun. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan tekad. Selama 8 tahun perjalanan ini, sedikit sifat iblis berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan ketampanan mutlak. Wajah tajam dan tampan ini mengandung senyum seterang matahari dan bahkan mata yang lebih cerah. Melihat Wang Ping, Wang Lin mengungkapkan senyum. Perjalanan ini adalah metode yang sudah lama dipikirkan Wang Lin untuk membantu Wang Ping sepenuhnya mengusir kebencian di tubuhnya. Pil Liu Mei dan mantra Wang Lin hanya bisa menghilangkan sebagian besar kebencian itu, karena kebencian itu terlalu terintegrasi dengan jiwanya. Selama 20 tahun kedamaian, kebencian berangsur-angsur mereda, dan 8 tahun evolusi jiwa memungkinkan Wang Ping untuk memurnikan jiwanya.
Tanpa sadar, Wang Ping secara bertahap menghilangkan kebencian dalam jiwanya sampai hanya ada sepotong yang tersisa. Perak ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh pil atau mantra. Itu hanya bisa dihapus melalui siklus reinkarnasi. Di bawah puncak Guilian, Wang Lin memandang desa pegunungan jauh dan bertanya, apakah kamu tidak ingin melihat? Di sampingnya, Wang Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pergi. Wang Lin tidak berbicara lagi dan melangkah ke puncak gunung. Wang Ping mengejar ayahnya dan tertawa. Ayah, ketika aku masih kecil, aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa puncak Guilian memiliki awan langit. Mereka mengatakan bahwa hanya mengisap satu suap saja akan membuat aku kebal terhadap penyakit selama 10 tahun. Aku selalu bertanya-tanya kapan ayah akan membawa aku ke sini. Wang Lin samar-samar tersenyum dan dengan lembut menatap Wang Ping. Dua ayah dan anak ini secara bertahap mencapai puncak Guilian yang tinggi ini. Gunung. Awan yang tak terhitung jumlahnya melayang di puncak, seolah-olah mereka melangkah di atas awan. Wang Ping menarik napas dalam-dalam dan kemudian memandang ayahnya. Meskipun Gunung Guilian sangat besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan ayah ini. Meskipun Gunung Guilian tinggi, gunung itu tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya. Awan di kejauhan tampak semakin gelap, dan ada semburan petir dan gemuruh yang bergemuruh datang darinya. Kekuatan langit dan bumi ini menarik perhatian Wang Ping. Tidak lama kemudian, guntur semakin keras. Angin basah bertiup diikuti oleh hujan. Ketika awan gelap mulai menyebar, hujan mulai semakin deras. Karena hujannya tidak lama, debu di bumi mulai melayang ke udara. Namun, sebelum terbang terlalu tinggi, dengan cepat bergabung dengan hujan yang turun dan kembali ke bumi sekali lagi. Debu itu seperti para kultivator surga yang ingin mencapai langit tetapi dijatuhkan oleh hujan. Sama seperti para kultivator, berapa banyak bintik debu yang benar-benar dapat naik ke surga. Guntur dan hujan lewat. Ayah dan anak di puncak gunung dengan tenang menyaksikan semuanya. Hujan ini sepertinya jatuh di mana-mana, tapi tidak ada yang mendarat di tubuh mereka. Selain gemuruh-gemuruh dan hujan deras, tidak ada suara lain. Guntur dan hujan datang cepat dan pergi sama cepat. Segera, awan itu menghilang dan pelangi yang tampak seperti menggantung di langit muncul di depan dua ayah dan anak itu. Pelangi itu indah dan berwarna-warni. 7 warna dalam jarak yang begitu dekat tampaknya berisi sedikit daun surga. Namun, pada saat ini, ketenangan ini terganggu oleh suara siulan. Dari kejauhan, pedang terbang bersiul dengan ledakan gemuruh, seolah-olah itu akan menghancurkan pelangi ketika terbang melewatinya. Seorang pria parubaya berdiri di dalam cahaya pedang. Orang ini memiliki udara surgawi ketika dia berdiri di atas pedang terbang hijau yang mengeluarkan kilatan dingin. Ketika dia terbang, dia segera melihat Wang Lin dan Wang Ping di puncak-puncak Guilin dan terkejut. Memanjat di sini tidak normal, itu membutuhkan tekad yang besar. Dia mengungkapkan ekspresi kagum tetapi tidak berhenti. Dia terbang di atas gunung dan menuju ke kejauhan. Wang Ping menatap pria parubaya itu sampai dia menghilang di cakrawala. Ini adalah pertama kalinya Wang Ping terlihat seperti ini. Ini sangat mengejutkan hatinya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Wang Ping bergumam, ayah itu. Apakah itu abadi? Wang Lin menghela napas dan perlahan berkata, ya. Wang Ping merenung lama waktu sebelum dia mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap ayahnya dengan matanya yang cerah dan dengan lembut berkata, ayah, bolehkah aku benar-benar tidak berkultivasi? Pandangan Wang Lin jatuh pada pelangi yang berangsur-angsur menghilang. Jauh di dalam matanya, dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia tidak berbicara dan hanya menggelengkan kepalanya. Wang Ping tidak berbicara lagi tetapi menatap kemana lelaki parubaya itu menghilang. Setelah meninggalkan puncak Guilian, Wang Ping benar-benar diam. Mereka berjalan di jalan utama menuju kota sebelum naik kereta menuju kota besar. Sepanjang jalan, Wang Ping tidak mengatakan sepatah kata pun. Selain dari kusir, hanya ada Wang Lin dan Wang Ping. Wang Lin melihat keluar, dan di matanya, kesedihan menjadi semakin kuat dan ada sedikit kepahitan yang tak terkatakan. Kereta itu benar-benar sepi untuk waktu yang lama. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik, ayah, aku ingin berkultivasi. Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan ingin berkultivasi. Pertama kali ketika 10 tahun yang lalu, tahun itu dia berusia 17 tahun. Wang Lin tidak menarik pandangannya saat dia terus melihat keluar dan dengan tenang berkata, kamu tidak cocok untuk berkultivasi. Wang Ping menatap siluet ayah ini dan dengan enggan bertanya, ayah, mengapa? Wang Lin memalingkan kepalanya. Seperti 10 tahun yang lalu, dia tidak berbicara, dia hanya dengan tenang melihat Wang Ping. Suara roda gerobak berguling hal-hal perlahan datang dari luar dan menggantikan berlalunya waktu. Akhirnya, Wang Ping menunduk dan berbisik, aku mengerti, ayah. Wang Lin menarik pandangannya, jadi Wang Ping tidak bisa melihat kesedihan di matanya. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya dia tidak akan membiarkan Wang Ping mengolah. Santai tidak tahu, Wang Ping tidak tahu, hanya Wang Lin yang tahu alasan sebenarnya. Dia tidak bisa memberitahu Wang Ping. Demi Wang Ping, dia tidak bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan Liu Mei. Wang Ping tidak bisa mendengar desahan Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebagai dia melihat hutan belantara di luar. Di dalam kereta, Wang Ping juga seperti ini.
Keheningan antara ayah dan anak itu menjadi semakin kuat. Setelah lama, Wang Ping menoleh dan menatap ayahnya. Dari samping, wajah ayahnya tampak semakin keriput. Hatinya tidak tahan lagi dan dia dengan lembut berkata, "Ayah, aku salah." Wang Lin berbalik. Dia mengungkapkan senyum ramah tetapi tidak berbicara. Fastwater City adalah ibu kota salah satu dari 3 kerajaan besar di planet Ranyun, dan itu adalah yang kedua setelah ibu kota kemakmuran. Itu juga di dekat sungai, jadi itu adalah kota yang sangat ramai. Kereta memasuki kota dan berhenti di sebuah stasiun. Wang Lin dan Wang Ping turun dari kereta dan memasuki kota yang ramai ini. Wang Ping belum pernah melihat kota yang semarak dan semegah ini. Saat dia melihat sekeliling, dia sepertinya melupakan semua ketidakbahagiaan dari sebelumnya. Wang Lin melangkah ke restoran yang agak mewah di bagian timur kota. Pelayan di dalam restoran bergegas sambil tersenyum dan aku membawa ayah dan anak itu ke meja dekat jendela. Tidak lama kemudian, anggur dan makanan dibawa. Mungkin karena penampilan Wang Ping terlalu tampan, tetapi setelah dia duduk, dia segera menarik perhatian banyak wanita di restoran. Mengenai Wang Ping, ia sudah lama terbiasa dengan hal ini semasa kanak-kanak di desa. Wang Lin tidak memindahkan sumpitnya, tetapi ia mengambil anggur dan dengan tenang minum. Adapun Wang Ping, dia hanya mencicipi hidangan. Wang Lin meletakkan anggur dan dengan tenang berkata, "Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini. Pertama kita perlu membeli rumah." Wang Ping mengangguk dan tersenyum. "Ayah, tempat ini cukup bagus. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melihat gunung dan sungai, aku merasa seperti tiba-tiba memasuki dunia ketika kami datang ke kota yang ramai ini." Ada 3 orang yang duduk di meja itu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua mengenakan sutra yang tampak sangat bermartabat. Meskipun matanya redup, ketika dia membukanya, dia memancarkan aura yang mulia. Di sebelahnya duduk 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pria itu sangat tampan dan bermartabat. Dia mengenakan jubah ungu dengan garis-garis emas disulam di atasnya. Itu terlihat sangat mahal. Adapun wanita itu, dia sekitar 20-an dengan rambut hitam seperti air terjun. Meskipun dia bukan wanita cantik, dia memberikan perasaan yang sangat menyegarkan. Orang yang mencibir adalah laki-laki berpakaian ungu. Laki-laki berbaju ungu itu berbalik ke arah perempuan di sebelahnya. Dia dan tertawa. Bocah konyol ini menarik. Ini pertama kalinya dia memasuki Fastwater City dan dia mulai melontarkan omong kosong, seperti terbiasa melihat gunung dan sungai dan pertama kali memasuki dunia. Omong kosong. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi mengatakannya sehingga kata-kata itu bisa masuk ke telinga Wang Ping. Wang Ping mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin, dia mengambil kendi dan minum seteguk. Tatapannya tampaknya secara acak menyapu 3 orang di meja itu. Wanita itu mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya, "Apakah itu lucu?" Pria muda itu tertawa. "Murid junior saudari Qingyi, mengapa itu tidak lucu?" Wanita itu mengungkapkan sedikit kekesalan dan menoleh. Pria muda itu mendengus dingin. Alasan dia menertawakan Wang Ping adalah karena ketika dia masuk, wanita yang selalu dingin ini benar-benar mengangkat kepalanya dan memandang Wang Ping. Jika bukan karena wanita ini, bagaimana dia bisa makan di tempat seperti ini diberikan miliknya status? Ketika dia melihat ekspresinya, dia mendengus dingin, berbalik, dan menatap Wang Ping. Pria muda dengan warna ungu berkata, jika penampilannya terlahir pada seorang wanita, dia pasti akan menjadi gadis yang mempesona. Sayangnya, itu pada seorang pria, benar-benar disayangkan, tetapi baginya untuk menjadi pelacur, dia cukup baik. Provokasi yang berulang-ulang membuat Wang Ping meletakkan sumpitnya. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, wajah yang bagus. Jika itu dilahirkan untuk seseorang, dia akan sangat tampan. Sangat disayangkan ia dilahirkan untuk seorang bajingan, sangat disayangkan. Pria muda dalam ekspresi ungu tenggelam, tapi sebelum dia bisa berbicara, pria tua di sebelahnya mengerutkan kening dan berteriak, sejak kapan bisa orang seperti ini datang ke Jing Yashuan? Sama sekali tidak sopan santun. Biarkan saja lelaki tua ini mengajari kamu 1 atau 2 pelajaran. Ketika lelaki tua itu berbicara, ia melemparkan sumpitnya dan mereka terbang keluar seperti sambaran petir. Dia mengincar bahu Wang Ping. Jika sepasang sumpit benar-benar mengenai, maka tangan Wang Ping akan sia-sia. Pada saat pria tua itu melemparkan sumpit, wanita di samping mereka berseru. Dia berdiri dan hendak mengejar sumpit. Namun, pada saat sumpit menutup, mereka segera kehilangan kekuatan mereka dan dengan lembut mendarat di sebelah Wang Ping. Mata Wang Lin dingin ketika dia meletakkan anggur dan dengan dingin menatap lelaki tua itu. Satu pandangan sekilas. Tubuh lelaki tua itu mulai seolah-olah gerombolan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam benaknya. Tatapan itu seperti pedang tajam yang menembus seluruh keberadaannya melalui matanya. Itu menerobos pikirannya dan memasuki jiwanya. Sepertinya itu ingin menghancurkan jiwanya, memadamkan api intinya, dan menyebabkan inti emasnya hancur. Tubuh lelaki tua itu langsung menegang seolah-olah sambaran petir yang kuat baru saja memukulnya. Tangan dan kakinya bergetar tak terkendali. Ini, pikiran orang tua itu bergetar dan kulit kepalanya mulai kesemutan.
Ada rasa sakit yang intens datang dari antara alisnya, seolah-olah sebilah pisau menembus tengkoraknya. Suara jantungnya yang berdetak kencang langsung menggema di seluruh tubuh lelaki tua itu seolah-olah hendak runtuh. Tubuhnya berkeringat dingin seolah-olah dia akan menghadapi musuh telanjang. Seluruh tubuhnya akan runtuh dari pandangan sekilas ini. Aliran darah yang berisi jejak emas keluar dari sudut mulutnya. Retak telah muncul di intinya dan energi intinya telah bocor ke aliran darahnya. Orang tua itu adalah kultivator formasi inti. Adapun pemuda ungu, dia baru saja memulai ki kondensasi, dan wanita itu belum mencapai tahap pendirian yayasan. Karena kultivator formasi inti bisa begitu tidak bermoral dan bertindak begitu kejam terhadap manusia, Wang Lin menunjukkan niat membunuh tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, orang tua ini telah memprovokasi putranya. Kamu, kursi yang diduduki lelaki tua itu retak dan dia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat saat ia dengan cepat mengambil pil untuk ditelan dan segera menghancurkan pesan batu giok. Restoran itu benar-benar sunyi karena banyak tamu yang masih kebingungan. Namun, masih ada beberapa pelanggan pintar yang dengan cepat membayar tagihan mereka dan pergi. Pemuda berbaju ungu itu benar-benar terkejut. Dia bahkan tidak melihat pria tua itu. Sebaliknya, matanya yang sangat suram menatap Wang Lin dan Wang Ping. Adapun wanita itu, dia linglung total saat dia menatap Wang Ping dan Wang Lin. Dia tidak pernah berpikir bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengejar anakku. Wang Lin menarik pandangannya, mengambil kendi anggur, dan meneguknya. Pria tua itu tidak berani membuka mulutnya, karena energi intinya sudah melarikan diri ke tubuhnya. Dia takut jika dia membuka mulutnya, energi intinya akan segera bubar. Dalam hal ini, jika dia tidak mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Saat ini dia benar-benar mengandalkan pil yang telah dia telan sebelumnya untuk membantu menghentikan hilangnya energi intinya, tetapi efeknya sangat sedikit. Helai energi spiritual datang dari tubuhnya. Itu tampak seperti kabut hijau. Pria muda ungu itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Tidak berharap kamu menjadi seorang kultivator. Sangat bagus, di planet Ranyun, karena kamu menyinggung keluarga San, itu sama dengan. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Tubuh pemuda itu langsung gemetar, wajahnya langsung pucat, dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin tidak membunuhnya, karena dia tidak memiliki banyak energi spiritual di dalam dirinya dan masih dianggap manusia. Dengan pengalaman Wang Lin, pemuda ungu ini adalah keturunan langsung dari keluarga kultivasi atau keturunan bangsawan di antara manusia. Namun, tidak peduli apapun identitas yang mereka miliki, Wang Lin tidak peduli. Di planet Ranyun, dia adalah leluhur tertinggi. Adegan di depannya menyebabkan Wang Ping terkesiap saat dia melihat ayahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ayahnya bukan seorang kultivator biasa. Hanya sekilas dari ayahnya yang bisa membuat orang tua seperti ini. Qing Yi menatap ayah dan putranya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Senior, kitalah yang ceroboh." Wang Lin mengambil kendi anggur, menyesap, dan tidak memandangnya. Qing Yin menggigit bibir bawahnya. Saat dia berada dalam dilema, Wang Ping tersenyum. Dia sudah sangat tampan, dan sekarang senyumnya membuatnya semakin cantik. Wang Ping memandang Qing Yi dan bertanya, "Nona, apakah namamu Qing Yi?" "Nama aku Wang Ping." "Apakah Nona juga seorang kultivator?" Senyum Wang Ping membuat wajah Qing Yi memerah dan dia berkata dengan lembut, "Iya, tetapi guru telah mengatakan bahwa sebelum mencapai tahap pendirian yayasan, aku tidak bisa menyebut diri aku seorang kultivator." "Namamu Wang Ping, kan? Masalah hari ini adalah kesalahan kita, hanya saja. Kalian harus segera pergi." Baru saja guru menghancurkan pesan giok. "Aku khawatir seseorang akan segera tiba." Wang Ping tersenyum samar. Dia sepertinya tidak peduli dengan masalah ini dan mulai mengobrol dengan Qing Yi. Tepat pada saat ini, suara siulan datang dari luar restoran. Angin kencang bertiup dan 3 lelaki tua tiba-tiba muncul di dalam restoran. Qing Yi dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Leluhur San." Salah satu pria tua di antara ketiganya memiliki rambut putih dan matanya seperti kilat. Dia memberikan rasa tekanan tanpa menjadi marah. Setelah memasuki restoran, matanya menyapu kultivator formasi inti yang duduk di tanah. Dia menarik pandangannya dan kemudian memandang Wang Lin dan Wang Ping. Sejauh yang dia bisa lihat, Wang Lin hanya manusia biasa tanpa energi spiritual. Namun, pria muda itulah yang menyebabkan mata pria tua itu menyipit. Dia mengambil melihat lebih dekat dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Bakat anak ini sangat baik, meskipun tubuhnya seperti manusia. Namun, jiwanya tampaknya mengandung dunia dan dipenuhi dengan kekuatan. Mentalitas semacam ini jarang terjadi bahkan di antara para kultivator. Kedua orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Penanam inti formasi di tanah tampaknya telah memperhatikan kedatangan orang tua itu dan membuka matanya. Dia tidak bisa menahan seteguk energi inti dan mengeluarkan dengungan yang menyedihkan. Kabut datang dari seluruh tubuhnya, lalu ekspresinya memucat dan dia dengan segera berkata, "Paman, dialah yang melukaiku, selamatkan aku." Tiba-tiba dia menunjuk Wang Lin. Tangan kanan pria tua itu membentuk segel dan menunjuk pria tua itu. Segel terbang dan mendarat di antara alis lelaki tua itu.
Mantra ini segera berkembang dan membentuk segel yang mengunci energi inti yang melarikan diri. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia dengan muram menatap Wang Lin dan berkata, metodemu benar-benar kejam. Apakah kamu pikir keluarga San aku hanya akan duduk diam ketika mereka mendengar tentang ini? Wang Lin bahkan tidak melihat ke orang tua itu. Dia meletakkan kendi anggur dan dengan tenang berkata, Ping Er, ayo pergi. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Wang Ping tersenyum pada Qing Yi. Ketika Qing Yi melihat senyum ini, wajahnya memerah. Wang Ping memiliki perasaan yang sangat baik terhadap gadis ini. Perasaan ini datang dari fakta bahwa ketika tuannya bertindak melawannya, dia lelah untuk menghentikan tuannya. Setelah berdiri, Wang Ping mengikuti ayahnya keluar dari restoran. Yang tua pria itu dengan dingin mendengus dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kedua lelaki tua di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Mari kita selesai berbicara, maka kamu bisa pergi. Pandangan Wang Lin tenang dan dia dengan santai mengambil satu langkah. Meskipun langkah ini sederhana, raungan gemuruh bergema di benak ketiga lelaki tua itu. Seolah-olah langkah ini tidak mendarat di tanah tetapi dalam pikiran mereka. Dua orang di belakang orang-orang tua itu berada di tengah-tengah Naschen Soul. Ekspresi mereka sangat berubah dan kemudian mereka segera mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Ini bukan teknik atau mantra Dao, bahkan tidak ada sepotong energi spiritual surgawi yang datang dari tubuh Wang Lin. Namun, dalam pandangan ketiga lelaki tua itu adalah sesuatu yang jauh melampaui mantra apapun yang telah mereka lihat. Ini adalah aura yang hanya muncul begitu seseorang telah mencapai puncak satu generasi. Siapapun yang memiliki Dao mereka sendiri mengandung langit dan bumi di tubuh mereka. Mereka bisa meminjam kekuatan surga untuk menciptakan tekanan. Belum lagi ketiga lelaki tua itu, bahkan para kultivator ascendant yang normal pun bisa melawan ini. Pria tua di tengah memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak dari tahap akhir Naschen Soul. Dia sedang dalam proses memahami langit dan setengah langkah ke tahap formasi jiwa. Aura Wang Lin sangat mendalam di matanya. Seolah-olah jiwanya terkena dampak langsung oleh Wang Lin, jadi wajahnya menjadi pucat dan dia mundur 2 langkah. Wang Lin berjalan melewatinya dan meninggalkan restoran. Wang Ping mengikuti, dan saat dia berjalan keluar dari restoran, dia berbalik untuk melihat Qing Yi dan menunjukkan senyum lembut. Wajah Qing Yi menjadi lebih merah. Sekali ini saja. Suara Wang Lin datang dari luar restoran dan perlahan bergema di telinga keluarga kultivator San. Sudah lama sebelum mereka pulih, dan ketika mereka melakukannya, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Setelah meninggalkan restoran, Wang Ping ragu-ragu sedikit sebelum mengejar ayah ini dan tersenyum. Ayah, apakah kamu kenal keluarga San? Aku bertemu dengan mereka. Ayahmu berjanji akan melindungi keluarga mereka selama seabad. Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dari Wang Ping selain dari alasan Wang Ping tidak diizinkan berkultivasi. Gadis itu bernama Qing Yi tidak buruk. Wang Lin memandang Wang Ping dengan senyum yang bukan senyum. Wang Ping kaget, dan wajahnya yang tampan menunjukkan sedikit warna merah yang langka. Wang Lin dan Wang Ping membeli sebuah halaman rumah besar di bagian utara Fastwater City. Setelah membersihkannya sebentar, mereka duduk. Rumah ini sangat besar dan memiliki banyak kamar. Ketika pemilik sebelumnya menjualnya, mereka meninggalkan beberapa gadis pelayan juga. Pada saat ini, keributan besar terjadi di cabang keluarga San di Fastwater City karena kata-kata Wang Lin. Karena leluhur keluarga Ran dan Carefrey Shanren telah menghilang, keluarga San mengambil alih posisi keluarga Ran di planet Ran Yun karena San 11. Mereka menjadi lebih kuat dari keluarga Ran di masa lalu dan menjadi eksistensi nomor 1 di planet ini. Selama 20 tahun perubahan ini, orang-orang dari keluarga San menjadi arogan. Sangat besar kota air juga memiliki cabang keluarga matahari. Pada saat ini, 3 tetua jiwa formasi sedang duduk di aula utama rumah keluarga cabang San. Di depan mereka berdiri semua orang yang terlibat dalam insiden di restoran. Ini adalah pertama kalinya Qing Yi terlibat dalam situasi seperti ini, jadi dia sangat gugup. Dia menundukkan kepalanya dan memiliki sikap hormat. Tuannya, kultivator inti formasi, berdiri di sampingnya. Namun, wajahnya pucat dan kultivasinya telah jatuh dari tahap formasi inti ke tahap akhir pendirian yayasan. Salah satu tetua keluarga San adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Dia sedikit membuka matanya dan dengan lembut berkata, orang ini benar-benar mengatakan itu? Orang tua Naschen Soul tahap akhir yang mencoba menghentikan Wang Lin dengan cepat mengangguk dan berkata, Junior jelas tidak salah dengar. Orang itu dengan jelas mengatakan, sekali ini saja. Mendengus dingin keluar dari orang tua berjubah hijau, kemudian matanya menjadi dingin dan dia berkata, sepertinya seseorang ingin memprovokasi keluarga San aku. Orang ini dapat menyebabkan inti kultivator formasi inti runtuh dengan satu tatapan dan membuat 3 kultivator Naschen Soul mundur dengan 1 langkah. Aku khawatir dia berada di tahap transformasi jiwa. Tetua terakhir dengan tenang berkata, bagaimana dengan kultivator transformasi jiwa? Nenek moyang keluarga matahari kita masih di sini, dan ada juga senior yang akan melindungi kita selama seabad. Bahkan keluarga Huan dari planet Thousand Illusion tidak akan berani memprovokasi senior itu. Dengan dia di sekitar, keluarga matahari kita tidak akan runtuh.
Tetua berwajah merah berbicara untuk kedua kalinya. Siapa nama keluarga orang ini? Kultivator tetap diam untuk waktu yang lama. Orang tua Naschen Sol tahap akhir dengan masam tersenyum dan berkata, aku tidak tahu, tetapi sepertinya anggota keluarga luar ini berbicara dengan mereka. Mungkin dia akan tahu. Tatapan tetua berwajah merah jatuh pada Qing Yi. Tahukah kamu? Tubuh Qing Yi bergetar. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Junior tidak tahu. Nyali apa? Mata lelaki tua berwajah merah itu menyipit. Dengan pengalamannya, dia bisa tahu bahwa gadis itu berbohong. Qing Yi dengan pahit menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Junior benar-benar tidak tahu. Tetua berwajah merah mengeluarkan dengusan dingin, lalu dia berdiri dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini. Aku sudah memberitahu keluarga tentang masalah ini dan mereka akan mengirim seorang kultivator transformasi jiwa untuk menangani hal ini. Adapun anggota keluarga Outer ini, karena ada orang lain di hatinya, tendang dia dari keluarga San. Orang tua ini ingin melihat atas dasar apa orang ini berani mengatakan kata-kata sombong seperti, sekali ini saja. Di planet Ranyun, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada keluarga San aku. Di bagian utara Fastwater City, tanda baru untuk rumah Wang Lin sudah diletakkan naik. Wang Lin secara pribadi menulis dua karakter, Wang Menshan. Wang Lin tidak menggantikan gadis pelayan di rumah besar dan terus menggunakannya. Dengan cara ini rumah itu jauh lebih sepi. Larut malam, cahaya bulan jatuh. Wang Lin dan Wang Ping sedang duduk berhadapan di ruang belajar. Wang Lin dengan tenang berkata, Ping Er, 19 tahun kehidupan biasa, 8 tahun petualangan, dan selanjutnya aku akan memberimu 30 tahun kekayaan. Kehidupan seseorang mengandung suka dan duka, kamu harus tahu itu semua. Menjadi kaya dan miskin juga sama. Wang Ping merenung dalam hati. Setelah sekian lama, dia samar-samar tersenyum. Matanya cerah ketika dia bertanya, Ayah, apakah ini kompensasi karena tidak membiarkan aku berkultivasi? Wang Lin memandang Wang Ping dan perlahan berkata, ya. Pandangannya beralih ke Wang Ping dan jatuh ke kejauhan di luar jendela. Di tempat di mana Wang Ping tidak bisa melihat, ada sedikit kesedihan di mata Wang Lin. Kesedihan ini begitu kuat sehingga tidak ada yang tahu. Wang Lin tidak bisa mengungkapkan rahasia ini bagaimanapun juga, meskipun dia tahu bahwa Wang Ping telah mengubur keinginannya untuk berkultivasi bersama jejak kebencian terhadapnya. Ping Er, bukankah itu ayah tidak ingin kamu berkultivasi, tapi... Hanya saja, kamu tidak bisa berkultivasi. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Kesedihan menjadi semakin kuat. Wang Ping perlahan bertanya, ayah apa itu kekayaan? Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, kekayaan macam apa yang kamu miliki inginkan? Ayah mengajari aku bahwa seseorang harus berjalan melawan langit dan tidak ditekan oleh dunia. Temui gunung, memanjatnya, temui sungai, lewati saja, temui lautan, lintasi, dan tidak pernah menyerah pada dunia. Karena ayah tidak ingin aku berkultivasi, maka aku ingin menjadi penguasa tertinggi di antara manusia. Wang Ping memandang ayah ini. Jika kamu mau, kamu bisa. Wang Lin menutup matanya. Wang Ping telah dewasa. Di bawah pengaruh Wang Lin, dia secara bertahap mendapatkan keyakinan dan pandangannya sendiri tentang dunia. Dia bukan lagi anak yang selalu mendengarkan ayahnya, dia sekarang memiliki pikiran dan cita-cita sendiri. Wang Ping memandang ayahnya dan berbisik, aku tidak ingin menjadi penguasa tertinggi yang diserahkan kepadaku, aku ingin mendapatkannya sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, ya, dia melambaikan tangan kanannya dan bayangan berjalan keluar dari belakangnya dan kemudian berjalan ke bayangan Wang Ping. Dengan ini, kamu dapat melakukan apa saja di planet Ranyun. Wang Lin bangkit. Dia tidak melihat kembali ke arah Wang Ping saat dia keluar dari ruang belajar. Punggungnya tampak agak kecewa. Wang Ping membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakannya keras-keras dan hanya bisa diam-diam bertanya dalam hatinya, ayah, kamu bisa memberi aku segalanya, jadi mengapa, tidakkah kamu membiarkan aku berkultivasi? Ping Er tidak ingin berkultivasi untuk dirinya sendiri tetapi untuk janji dari dulu, untuk menemani kamu selamanya. Ayah, kamu begitu kesepian? Tapi mengapa? Ketika Wang Lin berdiri di halaman di bawah sinar bulan, bayangannya membentang sangat lama. Dia berbalik ke kamarnya sendiri, berbaring di tempat tidurnya, dan dengan lembut berkata, suatu hari kamu akan mengerti. Namun, aku berharap hari itu akan datang lebih lambat. Sebenarnya, aku harap kamu tidak pernah tahu mengapa. Malam itu, Wang Ping tidak tidur. 3 hari kemudian, seseorang tiba di Fastwater City. Orang ini mengenakan jas hitam dan terlihat agak tua. Setelah dia tiba di Fastwater City, dia pergi ke cabang keluarga San. Semua petani di keluarga cabang San telah keluar untuk menyambut kultivator ini. Meskipun mereka sudah menebak bahwa orang yang akan datang pastilah seorang kultivator transformasi jiwa, ketika ketiga tetua melihat siapa yang datang, mereka semua tersentak dan menjadi lebih hormat. Salam, wakil kepala keluarga. Orang ini adalah San Qiming. Karena masalah Wang Lin, statusnya dalam keluarga telah meningkat.
Juga, kultivasinya telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jadi dia dipromosikan oleh Sun 11 untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Sun Qiming tidak berbicara omong kosong dan langsung bertanya, di mana orang itu? Orang-orang ini di keluarga tidak tahu arti bisa menghancurkan inti hanya dengan satu tatapan, tetapi dia sangat sadar. Meskipun dia bisa melakukannya, dia tidak bisa menyebabkan 3 kultivator Naschen Soul mundur hanya dengan satu langkah tanpa menggunakan mantra apapun. Hal semacam ini bisa dijelaskan jika mantra digunakan, namun, jika apa yang dikatakan Giok itu benar dan tidak ada mantra yang digunakan, maka hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh monster tua pada tahap ascendan. Benar-benar mustahil bagi seorang kultivator biasa untuk melakukan ini.